Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik semua. Ini adalah video dari seri belajar Excel dari nol bagian ke-11. Kali ini akan membedakan fungsi lookup, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Bagaimana tentang detail penggunaannya, mari kita simak video ini. Kita simak di latihan ini, tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe agar channel ini berkembang untuk bagi mereka yang membutuhkan. Atas subscribe-nya dan share-nya kami sampaikan semoga selalu dalam keberkahan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, di latihan kali ini kita yang pertama adalah di fungsi lookup. Sebagaimana di tabel penjualan ini, kita akan mencari nama barangnya, bukan mencari. Jadi kita fungsinya lookup itu adalah mencari dan menambahkan data kesesuaian dengan tabel referensi. Jadi lookup ini membutuhkan referensi tabel sebagaimana mungkin seperti ini. Jadi nanti harapannya ketika nanti ngetikkan di sini kode barang saja, otomatis di sini nanti nama barang akan muncul. Kemudian harga juga muncul. Bisa jadi ada pilihan lain lagi yang bisa muncul dengan hanya mengetikkan kode ini di sini. Karena lookup membutuhkan tabel referensi, maka tabel referensi yang dibutuhkan adalah mengandung kata kunci yang akan dipakai di tabel yang lain juga. Jadi di sini ada kode sebagai keyword nantinya ketika akan menulis di sini. Jadi ketika menulis kode di sini, nama barang muncul, harga juga muncul. Itu maksudnya. Kemudian di lookup ini ada dua sintak yang biasa digunakan. Yang pertama hanya sintaknya sama dengan lookup, kemudian buka kurung, lookup value, kemudian titik 2 dan array. Jadi ada dua hal, lookup value dan array. Lookup value adalah data sel tertentu yang akan kita lihat di data yang akan dicocokkan di data referensinya. Misalkan jadi lookup value-nya nanti ini, karena kita menggunakan ini sebagai kode kunci atau keyword. Jadi kata kuncinya nanti berdasarkan ini, kemudian fungsi ini akan mencari di tabel lain yang ada tentang daftar namanya dan ada daftar harganya. Itu maksudnya di lookup. Jadi lookup value-nya adalah nanti kode ini. Kemudian array itu adalah sebuah ring yang ditentukan. Jadi kalau di sintak yang pertama ini hanya dua aspek yang dibutuhkan, lookup value dan array, tapi array yang diminta itu harus berdampingan. Misalkan seperti ini, ada kode barang dan nama barang, itu berdampingan. Baik, kita langsung menggunakan untuk sintak yang pertama. Jadi kuncinya adalah digunakan untuk tabel yang berdampingan saja seperti ini. Untuk sintak yang pertama, oke. Karena di sini kita bisa berdasarkan tabel referensi ini yang berdampingan adalah nama barang, maka nama barang bisa menggunakan sintak pertama, tapi tidak untuk harga barangnya, kecuali di referensi ini habis kode adalah harga, begitu nanti bisa. Baik, kita coba di sini. Sintak yang pertama adalah sama dengan lookup, buka kurung atau tekan tab. Nah, ini ditampilkan dua sintak di sini. Kita pakai yang sintak yang di bawah ini. Lookup value-nya adalah kode barang, kemudian titik koma. Nah, kemudian array-nya adalah di sini. Nah, ini saat menuliskan array ini kita harus menguncinya agar ketika nanti yang di atas ini kita copy ke bawah,
ke bawah gini, array-nya tidak pindah, maka tekan F4, atau di laptop tertentu harus tekan Fn F4. Nah, agar menjadi absolut seperti ini, tidak berubah. Kemudian selepas array kita tutup kurung, enter. Nah, kode barang B001 adalah buku tulis, apa benar? Ya. Sekarang kita ubah B002. Oke, kita coba misalkan C001. Nah, C001 adalah karet penghapus. Nah, seperti ini. Baik, setelah itu kita bisa kopikan dengan klik 2 kali di sini. Oke, begitu. Oke, kita kembalikan untuk kita praktek menggunakan yang function ini. Kita juga bisa pakai di situ, lookup, kemudian dan oke. Kemudian pilih yang bawah, kemudian lookup value-nya ini, array-nya adalah seperti tadi. Oke, kita F4. Oke, nah itu cara yang kedua. Untuk harganya kita tidak bisa menggunakan sintak yang pertama karena di sini tabel referensinya terpisah, jadi tidak berdampingan dengan kode nama. Langsung ke sintak yang kedua. Sintak yang kedua adalah lookup, buka kurung, lookup value, kemudian titik koma, lookup vector. Lookup value sama ya, lookup value-nya di kode nanti lookup vector. Lookup vector itu adalah ring kelompok tabel rujukan yang berisi keyword di blok begitu, agar nanti bisa dipakai sebagai rujukannya. Kemudian titik koma, terus result vector ya, jadi ringnya hasil begitu, hasil yang dilihat. Baik, kita contohkan saja. Oke, kita pakai yang ini ya, yang lookup, kemudian pilih yang sintaknya seperti ini. Oke, kemudian lookup value-nya kita pilih di sini. Kemudian nah, lookup vectornya adalah kode ini. Jadi dia melihat dari ini dicocokkan dengan tabel referensi kode. Kemudian kita F4 dulu agar tidak berubah saat di copy. Kemudian result vector itu adalah hasil yang vektor yang sebagai hasilnya yang dicari, maksudnya dilihat itu ini. Jadi melihat D6 ini dicocokkan dengan tabel referensi kode, kemudian yang ingin dicari adalah nama barangnya, maksudnya begitu. Oke, kita F4 dan oke, kita copy ke bawah. Nah, seperti itu. Untuk yang harga kita juga bisa praktekkan dengan cara yang sama, pakainya yang sintak yang kedua. Oke, file lookup, kemudian oke, kita pilih yang atas, lookupnya dari sini, kemudian lookup vektornya kode, kita F4, result vektornya adalah nama barang di tabel referensi, kita F4 dan oke. Oh maaf, ini kita bisa edit di sini. Karena itu harga, berarti result vektornya adalah harga. Oke, kita F4, kita oke. Nah, demikian untuk lookup. Kemudian kita menuju ke file lookup. Ini file latihan kita. Lookup itu fungsinya untuk mencari data berdasarkan keyword tertentu, sama seperti tadi, keyword dari data pada tabel referensi tertentu, yang tabel referensi itu vertikal. Maksudnya vertikal begini.
Nah, data itu misalkan ini nama kolomnya, jadi bersifat ke bawah begini, kode 1 2 3 dan seterusnya. Nah, ini vertikalnya ini yang dipakai. Nama barang A B C D E dan seterusnya, itu sifatnya vertikal. Nanti ada yang horizontal, V itu maksudnya vertikal, V lookup, melihat secara data yang vertikal. Kemudian nanti ada lagi yang H lookup, berarti mencari data yang bersifat horizontal. Jadi misalkan tabel referensi seperti ini, kalau H lookup berarti kode nama barang dan harga nanti ke bawah. Nah, seperti ini saya tunjukkan. Nah, ini tabel referensinya seperti ini, menyamping. Oke, kita praktek dulu yang VLOOKUP. Sintaknya adalah sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value, sama seperti tadi. Jadi sel mana yang akan dilihat, sama seperti tadi, kodenya sebagai kata kunci untuk melihat di tabel referensi yang juga ada kodenya. Kemudian tabel array itu ring data referensi. Kemudian call index number itu adalah kolom nomor urut keberapa, begitu maksudnya. Kemudian rank lookup nanti kita pakai bisa tentukan true atau false atau 1 dan 2 gitu. True itu jika dianggap kecocokan data dalam perkiraan, jadi kecocokan datanya itu dalam perkiraan. Kemudian pilihan yang kedua, rank lookup itu bisa kita isikan 0 atau false jika diinginkan kecocokan atas data itu persis begitu. Jadi hampir semua nanti untuk VLOOKUP dan HLOOKUP pakainya adalah false atau 0 saja. Oke, kita praktekkan untuk yang pertama. Kita tulis sama dengan VLOOKUP buka kurung, lookup value-nya adalah ini. Kita pisahkan titik koma. Tabel array-nya mana? Nah, ini bedanya dengan lookup tadi. Kalau lookup itu kita ambil begini atau satu-satu begitu. Kalau VLOOKUP dan HLOOKUP nanti bisa di ring semua. Nah, seperti ini. Kita harus kasih lagi F4 agar tidak berubah. Kemudian kita pisahkan titik koma. Nah, dari tadi kan lookup value-nya ini, tabelnya mana yang ingin dilihat di sini. Nah, kolom index number ini adalah di kolom berapa yang ingin dicocokkan. Nah, karena ini kita mau cari nama barang, maka nama barang ada di kolom kedua, 1, 2 begitu. Dan nanti ketika kita mau cari untuk harga ini, kolomnya berarti kolom ke 1, 2, 3 begitu. Maka kita tuliskan di sini kolom index numbernya adalah 2 karena tabel nama barang ada di kolom nomor 2, 1, 2. Kemudian kita tuliskan titik koma dan kita pakai true or false-nya adalah false, yang 0. Jadi kita pengen yang kecocokan datanya itu presisi. Oke, kita tutup kurung. Oke, lalu kita copy ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan mencari harga ini dengan VLOOKUP dari insert function VLOOKUP. Kita oke, lookup value-nya ini. Kemudian tabel array-nya adalah kita bisa blok di sini. Kemudian kita harus absolutkan dengan tekan F4. Kemudian kolom indeksnya adalah, karena ini di harga, kita lihatnya juga di tabel referensi ini harga itu urutan kolom keberapa. Jadi urutannya 1, 2, 3. Kita tuliskan 3. Kemudian ring lookup-nya kita pastikan yang presisi, berarti 0, yang false. Oke. Maka kita dapatkan angkanya, kemudian kita copy.
Nah, demikian untuk VLOOKUP. Kemudian kita langsung ke HLOOKUP. Nah, bedanya dengan tadi tentang data referensinya. Data referensi untuk di yang VLOOKUP vertikal. Data referensi pada HLOOKUP horizontal. Itulah bedanya. Caranya adalah sama. Untuk mencari nama barang ini, kita langsung praktek pakai insert function HLOOKUP. Kita tulis HLOOKUP. Oke. Lookup value-nya sama dari kode, lihatnya, dan tabel array-nya kita blokkan seperti tadi tapi ke samping kita. Oke, kemudian kita tekan F4. Nah, kolom indeksnya berapa? Nah, kalau tadi kolomnya kita lihatnya ke samping begini, jadi 1, 2, 3 begini. Karena ini sifatnya vertikal, berarti kita hitungnya juga vertikal. Ini untuk nama barang itu adalah row. Tadi yang pertama adalah call index. Kalau ini row index, berarti baris. Sekarang baris ke berapa? 1, 2, berarti kita tuliskan 2. Kemudian rank lookupnya kita 0. Oke, kemudian kita copy ke bawah. Demikian. Begitu juga dengan harga, kita pakainya sama, lookup value-nya sama, tabel array-nya ini. Kemudian kita F4. Kemudian row indeksnya berarti kalau harga 1, 2, 3, ketiga, baris ketiga, dan kita 0. Oke, kita copy ke bawah. Nah, demikian untuk lookup, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Lookup adalah untuk mencari dari data preferensi yang berdampingan saja. Untuk sintak yang keduanya harus dengan mencocokkan antara kode di sini dan kode di sini, cuma ngeringnya satu kolom, tidak bisa ngering seperti ini. Sedangkan VLOOKUP datanya harus vertikal dan kita bisa mengering seperti ini, tinggal menentukan kolom keberapa yang kita mau cocokkan. Begitu juga dengan HLOOKUP, hanya perbedaannya data vertikal dan horizontal. Demikian yang bisa saya sampaikan di materi kali ini tentang VLOOKUP, lookup, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Demikian untuk video praktek kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tulis komentar di kolom komentar jika ada pertanyaan. Insya Allah nanti kami jawab jika ada kesempatan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih bagi yang telah subscribe, dan terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.